Tidaklah mudah melupakan seorang legenda seperti dirinya. Puluhan lagu yang dipahatnya dalam telinga penggemar masih senantiasa kita putar. Seakan yang pernah mati hanya jasadnya, sementara jiwanya masih berkembara. Ialah James Owen Sullivan, atau yang biasa kita kenal sebagai The Reverend atau The Rev, yang merupakan salah satu pionir dari Avenged Sevenfold, sebuah band heavy metal kenamaan berlambang deathbed yang terbit dari celah tanah California. Terjun dan karam telah ditelan mentah, begitu juga puncak kejayaan, di mana semua kepala mengayun dan tangan terangkat dalam konser dari satu panggung ke panggung lain mengelilingi dunia. Tentunya hal yang tidak pernah kita semua inginkan, bahwa sore itu kemudian berganti menjadi kenangan setelah ditemukannya raga sang pengebuk drum yang sudah tanpa dentuman lagi pada tanggal 28 Desember tahun 2009 lalu. Lahir dengan nama James Owen Sullivan, anak dari pasangan Joseph Sullivan dan Barbara Sullivan ini lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1981 di Huntington Beach, California. Ia memiliki dua saudara perempuan bernama Kathy dan Kelly. Ia dikabarkan beragama Katolik. Masa kecil hingga remaja Jimmy terbilang cukup badung. Ia beberapa kali dikeluarkan dari sekolah dan tercatat pernah 7 kali masuk penjara karena perkelahian. Kecintaannya pada drum dimulai saat dia berusia 5 tahun dan mendapat sepasang stick drum pertamanya. Padahal, orang tua Jimmy menginginkannya belajar main piano, tapi ia menolak. Namun, sebenarnya diam-diam ia selalu mengikutinya. Sebelum ia punya drum sendiri, Jimmy sering menggunakan drum milik temannya dari berbagai ukuran. Hingga pada usia 13 tahun, ia akhirnya memiliki drum setnya sendiri. Ketika mendapatkan drum, Jimmy sangat excited dengan drumnya. Ia bermain dengan sangat gembira hingga tak terkendali. Sampai-sampai orang tuanya menunda untuk mencarikannya guru untuk belajar bermain drum, karena takut Jimmy tidak bisa mengontrol kegembiraannya. Ada kejadian unik mengenai drum set pertamanya yang ia minta dengan brutal. Ia menginginkan sebuah drum pada suatu hari. Namun, hingga 2 bulan lamanya, orang tuanya tak kunjung memberikannya drum. Akhirnya Jimmy kalap dan mengarahkan meja ke kepala saudara-saudara perempuannya. Alhasil, mau tak mau ibunya harus membelikannya drum agar Jimmy tak merusak semua perabotan rumahnya. Saat usianya 10 tahun, orang tuanya mengajak Jimmy bertemu dengan Janet Reid yang bekerja di Harbor College untuk menonton sebuah pertunjukan perkusi yang kemudian memperkenalkan Jimmy dengan musik yang dimainkan bukan dengan alat musik, melainkan dengan botol dan berbagai perabotan lain. Jimmy pernah bergabung dengan percussion ensemble di Harbor College, Los Angeles dari kelas 6 hingga 8. Setahun setelah memiliki drum setnya sendiri, Jimmy sudah mampu memainkan The Black Page bersama mahasiswa di sebuah ensemble perkusi yang digelar oleh gurunya. Jimmy terkenal memiliki teknik The Double Ride yang bisa kalian lihat dan dengar di lagu Almost Easy. Ternyata, jiwa musik Jimmy sudah mulai ditularkan sejak kecil oleh orang tuanya. Pada usia 12 tahun, ayahnya mengajaknya untuk menonton konser Metallica. Ayahnya mengarahkannya untuk mengerti dan menyukai selera musiknya, seperti band Slayer dan Pantera. Begitupun dengan ibunya yang juga menyukai band Primus. Ia tak sungkan menghabiskan waktu bolak-balik ke studio untuk latihan drum. Bahkan, pernah pada suatu waktu, ibunya mengajak Jimmy dan Sinister untuk menonton konser Primus kala itu. Dari situlah terbentuk gaya permainan drumnya yang terinspirasi dari Pantera, Slayer, Dream Theater, Metallica, bahkan Rush. Jimmy adalah pribadi yang atraktif sekaligus badung. Jimmy dikenal sebagai badut di kelas. Ia sering dikirim ke kantor karena suka membuat lelucon konyol dan lucu. Orang tua Jimmy bahkan sampai kewalahan mengajarkan nilai kedisiplinan padanya. Bahkan pada usia 15 tahun, Jimmy dan temannya pernah ditangkap karena tertangkap sedang mencuri di sebuah toko elektronik. Mereka ditangkap dengan pasal pencurian bersenjata. Apalagi sejak pertemanannya dengan Mercedes, saat mereka bermain untuk tim basket yang sama. Pertemanan mereka makin kuat, pun juga dengan masalah-masalah yang mereka buat bersama. Hingga akhirnya ia dipecat dari tim basket di Huntington Beach High School.
Ia juga pernah ditawari untuk bergabung dengan band pertama Mad Shadows, yaitu Successful Failure, karena ia beranggapan bahwa ia terlalu bagus untuk main dengan band tersebut. Jimmy pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang perfeksionis. Tapi ternyata, setelah remaja, Jimmy tinggal nomaden. Jimmy punya 6 mobil yang dipakainya bergantian selama 1 minggu. Mobilnya sering diparkir di laundromat, pusat laundry self-service di Amerika. Ia pernah dikabarkan tinggal di tempat laundry tempat ia bekerja. Jimmy juga pernah tinggal serumah dengan Sinister dan ayahnya. Ayah Sinister pernah mengatakan, ia adalah orang yang eksentrik dan berbahaya. Ia juga mengatakan bahwa Jimmy adalah musisi yang paling natural yang ia kenal. Jimmy memiliki pasangan hidup bernama Lina Silver McFadden. Namun, menurut orang tuanya, Jimmy tidak pernah menikah dengan Lina. Tapi Jimmy memproklamirkan bahwa Lina adalah pasangan hidupnya. Mereka berdua punya tato dengan nama masing-masing di jari manis mereka dan tato angka 16. Mereka berdua punya iguana peliharaan yang mereka namai Mr. Bungle. Jimmy juga dikabarkan punya 5 drum set di dalam rumah yang mereka tinggali bersama. Fakta menarik lainnya, Jimmy selalu membawa lip balm karena ia merasa bibirnya sangat kering. Jimmy juga dikabarkan mampu push up lebih dari 100 kali. Jimmy juga ternyata memiliki fobia, yaitu arachnophobia atau ketakutan pada laba-laba. Namun, pada MV Afterlife, ia berhasil mengalahkan rasa takutnya. Jimmy juga sudah merajah tubuhnya sejak usia 15 tahun. Ia punya tato terlarang pada bagian tubuhnya yang tidak dapat diperlihatkan pada publik. Katanya tato itu membuat Jimmy merasa seperti ada setan yang sering menggerayangi tubuhnya di malam hari. Alih-alih punya tato terlarang, Jimmy justru suka buka baju saat manggung. Mungkin sengaja karena ingin memamerkan tato yang ada di sekujur tubuhnya. Jimmy mulai bergabung dalam berbagai band saat ia duduk di bangku SMA. Selain mendirikan Avenged Sevenfold, ia juga bersama Sinister Gates membuat band bernama Pinkly Smooth. Jimmy bertindak sebagai lead vokal sekaligus pianis. Ia bergabung dengan A7X pada usia 18 tahun saat ia masih duduk di bangku SMA dan merekam album Sounding the Seventh Trumpet. Sedikit cerita, A7X lahir dari gagasan seorang Jimmy muda bersama 2 kawannya, Matthew Charles Sanders atau yang akrab kita sapa sebagai Mad Shadows selaku vokalis, serta Matt Wen sang basis. Namun sayang, pada tanggal 28 Desember tahun 2009, berita mengejutkan datang bahwa Jimmy telah meninggal. Dari hasil otopsi yang dilakukan Orange County Deputy Coroner oleh Mitchell Seigel, mengonfirmasi bahwa Jimmy meninggal akibat overdosis alkohol dan drugs. Ditemukan beberapa zat yang berbahaya pada jasad Jimmy, seperti oxycodone, oxymorphone, diazepam, dan etanol. Ditemukan juga bahwa Jimmy mengalami pembesaran hati yang tidak wajar, yang ternyata memang sudah diidapnya sejak kecil. Di sisi lain, pasca kematian sang drummer The Rev alias James Owen Sullivan di tahun 2009, Mad Shadows merasa sangat terpukul atas kejadian naas yang menimpa karirnya itu. Tak ingin berlama-lama larut dalam kepedihan, kala itu Mad Shadows memilih untuk bermain game sejenak sebagai bentuk pelariannya atas kematian The Rev. Ya, di balik perawakannya yang sangar, banyak yang tak mengira jika Mad Shadows sendiri adalah seorang penggemar berat video game. Mad Shadows mengakui bahwa video game cukup membantu dalam masa-masa sulitnya pasca kematian The Rev. Dia juga mengungkapkan bahwa The Legend of Zelda dan Mortal Kombat adalah game favoritnya. Sepeninggal Jimmy The Rev Sullivan pada 2009, posisi pengebuk drum Avenged Sevenfold sempat digantikan oleh Mike Portnoy dan Erin Ilje. Erin sendiri mulai bergabung pada tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Avenged Sevenfold, Erin adalah seorang pengebuk drum grup band Confide. Namun, disadari atau tidak, menjadi seorang pengganti memang tak mudah. Bisa jadi ada saja yang membanding-bandingkannya dengan sang pendahulu. Setelahnya, Brooks Wackerman pun bergabung menjadi pengebuk drum A7X sejak tahun 2015. Kita akui sosok The Rev adalah orang yang sangat hebat. Dia adalah artis dan musisi hebat dan punya personality yang hebat juga. The Rev adalah idola yang dirindukan, bukan hanya mengenai permainan drumnya, akan tetapi juga dari sifat-sifatnya yang dikenal sebagai seorang riang penuh canda dan tawa di mata jutaan peminatnya.
Banyak sekali beredar video di berbagai media yang memperlihatkan bagaimana dia bertingkah konyol untuk menghibur orang lain, serta kejahilan-kejahilan yang tergulung dalam pita rekam saat menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Botol-botol kaca di hadapannya seakan selalu ikut ketawa melihat perangainya. Namun siapa sangka, botol-botol itu pula lah yang berperan dalam meregang nyawanya. Lalu, apalagi yang bisa dirindu? Gaya rambutnya yang super eksentrik bersaling dengan cara berpakaian alanya, The Rev kerap kali tampil unik. Dia suka bertelanjang dada tapi tetap mengenakan dasi. Penampilan tersebut membiarkannya memperlihatkan raja yang terukir sulit mewarnai kulit. Saat ini Avenged Sevenfold mungkin tidak pernah sepi di hati penggemarnya. Tetapi Jimmy The Rev Sullivan telah menjadi bayang-bayang sepi yang terabadi di belakangnya. Terkadang panggung seketika tampak lengang bila mengingat tanpa hadirnya lagi. Selamat beristirahat, The Rev. Selamat beristirahat, tangan-tangan karya.